Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik Sabtu 25 November 2023. Hati yang damai adalah modal untuk hidup sehat, dan hati yang kacau adalah cikal bakal segala penyakit untuk datang ke dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama yang diambil dari 1 Makabi 6 ayat 1 sampai 13, disuguhkan kepada kita bagaimana Antiochus yang tamak, yang terus mencari daerah untuk dijajah dan direbut harta kekayaannya, mencari kota-kota di mana ia bisa menemukan banyak harta, emas, dan uang. Namun ketamakannya ini ternyata menjadi bumerang bagi dia. Ia akhirnya mengalami kekalahan demi kekalahan. Dan kekalahan terbesar yang dialami Antiochus adalah ketidaknyamanan hati dan pikirannya, yang membuat ia menjadi lemah dan tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga kerap mengatakan demi keluarga. Akhirnya kita mencari harta pagi, siang, dan malam. Kita meninggalkan keluarga hanya untuk mencari harta dengan alasan demi keluarga. Tapi nyatanya, karena kita telah meninggalkan keluarga pagi, siang, dan malam, akhirnya anak-anak yang kita sayangi, anak-anak yang kita perjuangkan telah memasuki masa kehancuran. Sebab sosok orang tua, sosok ayah dan ibu tidak ada dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun menjadi hancur. Dan nyatalah apa yang kita perjuangkan berujung sia-sia. Di tahun 80-an ada sebuah lagu yang mengatakan bagaimana seorang anak yang kehilangan kasih sayang, perhatian orang tua, yang hidup sehari-hari hanya dimanja dengan uang, tapi haus kasih sayang, akhirnya terjun ke dalam dunia kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang siapakah yang menjadi suami bagi wanita itu di hari kebangkitan nanti. Mereka menggambarkan sebuah keluarga 7 bersaudara, di mana anak pertama memperistrikan seorang wanita dan ia meninggal sebelum mempunyai anak, dan diwajibkan kepada adiknya untuk membangkitkan keturunan buat saudaranya. Begitu terus sampai anak yang ketujuh. Lalu mereka menanyakan kepada Yesus, siapakah nanti menjadi suaminya di hari kebangkitan? Yesus menjawab, di hari kebangkitan nanti manusia tidak kawin dan dikawinkan, karena mereka telah menjalani kehidupan yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita sering dibenturkan dengan iman-iman lain di luar iman Katolik atau iman Kristiani kita, yang mereka mengatakan bahwa saat di akhirat nanti mereka akan mendapatkan istri yang cantik, dapat suami yang tampan, mendapat ini itu. Namun dalam iman kita jelas dikatakan Yesus, di dalam kebangkitan manusia tidak kawin dan dikawinkan, sebab manusia telah hidup kekal dan hidupnya seperti malaikat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jadi
di kehidupan kita sekarang ini, marilah kita lebih terarah dalam memperjuangkan kehidupan kita. Karena tujuan akhir kehidupan kita adalah hidup kekal bersama Bapa. Hidup yang sekarang adalah sementara, namun kehidupan kekal tidaklah seperti hidup kita sekarang ini. Lalu orang bertanya, bagaimana nikmat kita nanti di sana? Percayakan kepada Allah. Allah akan memberi nikmat di luar bayangan kita. Allah akan memberikan sukacita yang di luar bayangan kita, di luar sukacita yang pernah kita alami di dunia ini. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kasih. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dia akan memberi kepada kita yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan kekal bersamanya di surganya yang kudus. Fokuslah pada perjuanganmu dan ingat apa yang engkau cari. Jangan sampai kita mencari sesuatu dengan mengorbankan apa yang kita perjuangkan. Seperti seorang bapak yang pagi, siang, dan malam mencari harta untuk keluarga. Namun nyatanya saat dia mencari harta pagi, siang, dan malam, keluarganya menjadi tercerai-berai, kehilangan perhatian, dan kehilangan arah hidup. Amin. Tuhan memberkati.